Bab 170. Tidak tertarik padamu. Claire Sen pernah mendengar Sally Han berbicara tentang kakak laki-lakinya. Apa yang dia katakan di antara kata-katanya adalah bahwa kakak laki-lakinya sangat acuh tak acuh padanya, dan dia selalu khawatir bahwa dia adalah adik perempuan yang akan mengenalinya nanti, jadi dia tidak akan dianggap serius. Pada saat itu, Claire Sen menghibur Sally Han, dan kemudian Sally Han tidak tahu apa yang salah, dia menjadi mudah tersinggung. Sekarang Andri Han bertanya, Claire Sen, sebagai teman Sally Han, secara alami ingin berbicara untuknya. Mata Andri Han sedikit gelap, dan dia tidak menjawab kata-katanya. Setelah beberapa saat, dia bertanya padanya, lalu kamu tahu segalanya tentang dia? Dia tahu segalanya tentang kamu juga. Claire Sen mengangguk meskipun dia tidak mengerti arti dari pertanyaan ini. Secara alami, dia dan Sally Han tidak akan membagi antara aku dan kamu. Mobil kembali hening, Andri Han tidak berbicara, dan Claire Sen tidak tahu harus berkata apa padanya. Lalu mobil telah mencapai tujuan. Ketika mobil berhenti, Claire Sen melirik keluar dan berterima kasih kepada Andri Han. Terima kasih, Cheo Han. Karena telah memberiku tumpangan, aku akan pergi dulu. Setelah Claire Sen membuka pintu dan membungkuk untuk keluar dari mobil, Andri Han tiba-tiba memanggilnya. Nona Sen, bisakah kamu menambahkan WeChat? Pertanyaan Andri Han membuat Claire Sen berhenti total, bahkan Siskasu di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap. Dia telah mengikuti Andri Han selama bertahun-tahun, di mana dia pernah melihatnya menggunakan perangkat lunak sosial seperti WeChat. Sekarang dia benar-benar menggunakan perangkat lunak sosial semacam ini untuk Nona Sen. Apakah dia akan menggunakannya? Claire Sen tidak menyangka Andri Han akan butuh beberapa saat untuk bereaksi. Dia mungkin ingin bertanya pada dirinya sendiri tentang adiknya, kan? Jadi Claire Sen melaporkan ide WeChat-nya. Siapa tahu, Andri Han langsung memberikan teleponnya, tambahkan untukku. Claire Sen hanya bisa menerimanya, ponselnya dingin. Claire Sen menyadari bahwa akun itu adalah aplikasi baru. Dia tidak berani melihatnya, karena takut melihat hal-hal yang tidak seharusnya dilihat. Di ponselnya, dia mencari dirinya sendiri. Setelah menambahkan kode ID WeChat, ponsel dikembalikan ke Andri Han. Sudah bisa, Cheo Han. Iya. Andri Han mengangguk dan meletakkan teleponnya. Kalau begitu, aku pergi dulu. Terima kasih hari ini. Claire Sen pergi dengan mulus. Setelah Claire Sen pergi, Siskasu menatap Andri Han untuk waktu yang lama, mencoba mengatakan sesuatu tetapi tidak pernah mengatakan apa-apa. Ada pertanyaan. Andri Han menghampirinya. Siskasu kembali sadar dan terbatuk kecil. Cheo Han, apakah kamu tahu cara menggunakan WeChat? Andri Han berhenti dan menatapnya dengan tatapan dingin. Lagi belajar. Siskasu, apakah kamu perlu aku memberitahumu sesuatu? Tidak, aku bisa menggunakan dasarnya. Andri Han berhenti memperhatikan Siskasu setelah berbicara, bersandar dan memejamkan mata untuk beristirahat. Siskasu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya bertanya-tanya. Sikap Andri Han terhadap Claire Sen terlalu aneh. Matanya selalu di sekitar Claire Sen, tapi dia menatap Claire Sen tanpa hubungan pria-wanita sedikit pun. Dia tidak mengerti ini, apa yang terjadi. Asteris. Dalam beberapa hari, Claire Sen menjadi lebih dan lebih akrab dengan manajemen pusat perbelanjaan, dan pesta ulang tahun Yes Corp secara bertahap mendekat. Staf perusahaan sudah memulai persiapan, dan departemen umum mereka secara alami harus membantu. Ada banyak kerja keras di tempat kejadian, dan mereka akan memilih beberapa orang dari departemen untuk membantu. Claire Sen telah menyinggung Leon Su sebelumnya, jadi daftarnya secara alami disertakan, serta Yuni Gao dan Mini Cui. Ketika mereka tiba di tempat kejadian, staf langsung memanggil mereka untuk meniup balon. Meskipun ketiganya berada di departemen yang sama, Yuni Gao dan Mini Cui berkumpul dan benar-benar meninggalkan Claire Sen. Leon Su ini benar, mengapa dia tidak menghargai wajah Rosalind Qian?
Dia benar-benar memanggil kita ke sini untuk melakukan kerja keras ini. Bagaimana menurut dia? Mini Cui menggerutu murung sambil memompa balon. Yuni Gao mengerucutkan bibirnya dan melirik Claire Sen tidak jauh darinya. Dia sendirian, tetapi mereka berjalan bersama. Memikirkan hal ini, Yuni Gao melengkungkan bibirnya. Mungkin, Leon Su mungkin melakukannya dengan sengaja. Benar-benar sengaja. Bajingan ini. Mini Cui membantingnya dengan keras karena marah, tetapi balon itu mengembang, dan terbang dengan sangat keras, tidak ada yang bisa dilepaskan. Yuni Gao tertawa dingin, apa yang kamu lakukan terburu-buru? Bukankah kita bersama? Bagaimana dengan kebersamaan? Sungguh menjengkelkan bagiku membiarkan kita melakukan hal tanpa level seperti itu. Leon Su benar-benar panik. Setelah kembali, aku akan mengajukan gugatan dengan Kak Rosalind Qian. Mini Cui, apakah kepalamu tumbuh di kaki? Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Leon Su memindahkan Claire Sen ke sini, lalu memindahkan kami kembali. Biarkan kami bersamanya dengan sengaja. Agar kami bisa membereskannya. Mini Cui, apa? Kamu otak babi, bahkan tidak mengerti ini. Leon Su mendengarkan kata-kata Kak Rosalind Qian untuk menciptakan peluang bagi kita. Setelah penjelasan Yuni Gao, Mini Cui akhirnya sadar kembali. Jadi begitu, lalu haruskah kita mengambil kesempatan ini untuk membereskannya? Jangan khawatir, masih ada setengah bulan sebelum acara ulang tahun. Kami akan memberinya yang besar, biarkan dia melihat. Kami tidak begitu berantakan. Mini Cui sangat senang ketika dia mendengar bahwa dia bisa membalaskan dendam Claire Sen, jadi hanya Yuni Gao yang melihat ke depan. Waktu berlalu, dan seminggu telah berlalu. Karena aku membantu di tempat itu, aku tidak hanya harus membantu pekerjaan setiap hari, tetapi kadang-kadang sering berjemur. Yuni Gao dan Mini Cui telah hitam untuk sementara waktu, tetapi Claire Sen selalu tetap tidak hitam, dan kulitnya putih, kulit lembut dan menarik hanya membuat iri. Baik Yuni Gao dan Mini Cui terlalu cemburu. Leon Su membandingkan mereka bertiga di dalam hatinya, dan merasa bahwa Claire Sen bahkan lebih cantik, dan pikirannya tentang dia bahkan lebih bersemangat. Jadi dia pergi ke venue dan memanggil Claire Sen atas nama desakan. Claire Sen, akhir-akhir kamu telah bekerja keras kan? Wajah Claire Sen dingin, lumayan. Leon Su melangkah maju 2 langkah, mencoba menjangkau dan menepuk bahunya, tetapi sebelum tangan itu menyentuhnya, Claire Sen mundur 2 langkah. Manajer, apa yang kamu ingin aku lakukan? Tidak apa-apa, aku hanya ingin datang dan melihatmu. Ini kerja keras, jika terlalu sulit, kamu bisa memohon denganku, manajer. Bisa memindahkanmu kembali. Claire Sen. Tidak, aku baik-baik saja di sini. Ternyata dia belum menyerah. Leon Su terkejut, lalu menghela nafas tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Claire Sen, aku telah melihat banyak gadis keras kepala sepertimu, tapi ini baru permulaan. Kamu mungkin berpikir penderitaan kecil ini bukan apa-apa, tapi bagaimana dengan masa depan? Apakah setiap hari penderitaan dari jenis penderitaan ini mungkin 10 kali lebih banyak dari ini 100 kali? Masih bisakah kamu menanggungnya saat itu? Seseorang yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan, daripada menyesali rasa sakit di masa depan, lebih baik. Sekarang kamu mengikutiku. Manajer Su tertawa, dan orang-orang berjalan, meskipun aku telah diturunkan, aku masih menuju posisi tinggi di hatiku, aku benar-benar tidak tertarik padamu. Wajah Leon Su berubah, dan dia menunjuknya dengan marah, mungkinkah kamu pikir kamu bisa kembali ke atas? Apa dasarmu? Bersambung.